Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Jakaria selaku peserta Latsar CPNS Gelombang 2 tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung akan menyampaikan resume pembelajaran yang sangat fundamental bagi kita, yaitu modul Manajemen Aparatur Sipil Negara atau modul ASN. Intisari dari modul ini adalah komitmen untuk menciptakan birokrasi profesional, berintegritas, dan bebas intervensi. Pertama, mengenai kedudukan dan peran, di mana aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan publik. Karenanya, kita wajib menjunjung tinggi netralitas, bebas dari intervensi politik, dan tentunya bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran kita sangat vital. Kita memiliki 3 fungsi utama yang harus dipegang teguh, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan peran ini, kita diberikan hak, mulai dari gaji, tunjangan, cuti, hingga jaminan pensiun bagi PNS. Namun, hak-hak tersebut diimbangi dengan kewajiban yang harus kita penuhi. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menjaga persatuan, dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku adalah benteng moral kita. Ia bukan sekedar aturan, tetapi norma dasar untuk menjaga martabat profesi. Kita harus melayani dengan jujur, cermat, hormat, sopan, dan tanpa tekanan, serta tidak boleh menyalahgunakan informasi atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Resume selanjutnya adalah konsep sistem merit, di mana sistem merit adalah landasan manajemen aparatur sipil negara yang memastikan pengelolaan pegawai didasarkan pada objektivitas, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa memandang latar belakang politik, ras, atau jenis kelamin. Penerapan sistem merit menjadi kunci sukses birokrasi modern. Sistem ini menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pegawai, memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir, dan yang paling penting, memastikan bahwa instansi mendapatkan sumber daya manusia terbaik yang benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Sistem merit harus diimplementasikan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, mutasi, hingga promosi. Pengawasan atas sistem ini dijalankan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang bertugas memastikan prinsip meritokrasi berjalan optimal. Terakhir, kita harus memahami bagaimana mekanisme pengelolaan ASN ini bekerja. Mekanisme ini mencakup seluruh siklus, dimulai dari perencanaan kebutuhan yang wajib berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja. Setelah perencanaan, dilakukan pengadaan melalui seleksi yang terbuka dan kompetitif. Jika diterima, kita wajib melalui masa percobaan dan pelatihan dasar yang terintegrasi seperti yang sedang kita jalani saat ini. Mekanisme ini juga mengatur hal penting lain, seperti manajemen karir, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian, hingga mekanisme disiplin dan perlindungan bagi pegawai. Pengelolaan aparatur sipil negara, termasuk P3K dan jabatan pimpinan tinggi, harus didukung oleh sistem informasi ASN yang terintegrasi secara nasional untuk menjamin efisiensi dan akurasi. Jika terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan melalui upaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratif. Pemahaman mendalam tentang manajemen ASN ini bukan sekedar teori di kelas. Ini adalah peta jalan bagi kita sebagai calon aparatur sipil negara untuk mengabdikan diri secara optimal. Mari kita berkomitmen untuk menjadi ASN yang netral, berintegritas, dan berkinerja tinggi sesuai dengan prinsip sistem merit yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bergerak maju menuju birokrasi berkelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.